Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan ringkasan dari kitab Tauhid. Telah sampai kepada sebuah hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 23. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, adapun perhitungannya terserah kepada Allah. Ada beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan Islam, keutamaan agama Islam, yaitu Islam itu melindungi harta dan jiwa pemeluknya. Faidah yang kedua, wajibnya menahan diri terhadap orang kafir yang masuk Islam, walaupun pada saat berkecamuknya peperangan, selagi belum diketahui hal-hal yang kontradiksi dengan syahadatnya. Dan ini ada riwayat ketika seorang sahabat itu mengejar pasukan atau salah satu orang kafir yang sebelumnya telah membunuh beberapa sahabat di medan pertempuran itu, maka ketika sudah diplecit, sudah dikejar dan sudah tidak ada jalan keluar, sudah dikepung, maka orang kafir tadi bersyahadat begitu. Namun oleh salah satu sahabat, kalau tidak salah namanya Usamah bin Zaid kalau tidak salah, maka tetap dibunuhnya, tidak bersyahadat, karena menurutnya ketika mengucapkan syahadat itu karena takut mati. Namun hal itu terdengar kepada Rasulullah SAW, baru kemudian Rasulullah mengingatkan, apakah kamu telah membedah hatinya, yang diucapkannya itu istilahnya benar atau tidak. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tadi. Artinya bahwasanya ketika orang kafir itu telah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak boleh dibunuh. Itu walaupun di dalam situasi yang genting, begitu. Selama tidak diketahui hal-hal yang kontradiksi dengan syahadatnya. Habis syahadat kemudian menghina Allah, menghina Rasul, dan juga para sahabat, tentu baru itu ada kekufuran di sana. Baik. Kemudian yang ketiga, bisa saja orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, ia tidak menolak sesembahan selain Allah. Dan ini banyak. Jadi sudah bersyahadat, namun tidak menolak sesembahan selain Allah. Ada orang menyembah berhala, baginya biasa dan menganggap itu benar. Ada yang menyembah seorang nabi, dikatakan benar. Ada yang menyembah
ya, pepohonan dikatakan benar. Nah, ini masih ada orang-orang yang semacam itu. Ya. Padahal kalau seseorang itu sudah bersyahadat, dia harus yakin bahwasanya sesembahan yang benar ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang lain selain Allah itu sesembahan yang batil, itu ya. Sesembahan yang keliru, sesembahan yang salah. Ya. Kemudian yang keempat, di antara syarat-syarat iman adalah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan ingkar terhadap seluruh sesembahan selain Allah. Ini sebuah kewajiban ya. Jadi jangan sampai kita bersyahadat namun juga membenarkan ya sesembahan yang lain dengan pemahaman masuk surga itu kan jalannya banyak. Ada yang lewat sini, ada yang lewat situ. Ada pemahaman seperti itu. Diibaratkan kalau kita itu mau ke Nggodean, maka ada yang lewat Kelaci, ada yang lewat Mbara, ada yang lewat Sidomoyo dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya sama, yaitu sampai Nggodean. Itu ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal tentu untuk ya, menuju surga tidak ada jalan lain ya di akhir zaman ini tentu dengan Islam, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Islam seperti itu. Baik. Kemudian hukum terhadap seseorang di dunia berdasarkan apa yang tampak padanya. Ya. Jadi hukum terhadap seseorang di dunia berdasarkan apa yang tampak padanya. Jika dohirnya ia seorang muslim, begitu ya, maka dianggap sebagai seorang muslim. Begitu juga sebaliknya. Jadi umpamanya kita melihat ada orang pecinan, walaupun ini tidak menjamin ya, sarungan atau mungkin ya seorang muslim, ya dohirnya seorang muslim, maka kita anggap dia adalah seorang muslim, apalagi ya sholat, ya apalagi ya. Dan itu tidak boleh kita mengeluarkan yang bersangkutan dari Islam, tidak boleh. Sampai ada kejelasan kalau orang tersebut umpamanya murtad, itu baru dikatakan oh dia telah keluar dari Islam. Nah begitu nggih. Jadi secara zahir kalau dia muslim kita anggap muslim. Kalau dia ternyata orang non ya kita anggap orang non. Nah, tinggal nanti apakah muslimnya beneran atau tidak, nah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menilai zahir bukan menilai isi hati seseorang ya. Kita tidak bisa ya menilai isi hati seseorang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang bersangkutan itu sendiri. Yang terakhir yaitu haramnya mengambil harta seorang muslim kecuali dengan alasan yang benar. Ya, haramnya mengambil harta seorang muslim kecuali dengan alasan yang benar. Seperti apa? Seperti zakat atau mengambil jaminan dari harta yang dihilangkan olehnya. Ya, termasuk pinjam meminjam. Ya, ada orang minjam mobil umpamanya, maka jaminannya apa? Ya, mungkin motornya ditaruh situ. Atau mungkin ada jaminan apa? Okay. Ada orang minjam uang umpamanya berapa pinjamnya 100 juta. Jaminannya apa? Sertifikat tanah. Boleh hal semacam itu. Okay. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.